guys, welcome back to another video. Dan di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku akan share Q&A seputar bleaching rambut. Yeay! Nah, bagi yang belum tahu, aku tuh udah sering banget cat rambut dan bleaching rambut sendiri di rumah. Total aku bleaching tuh kira-kira udah sekitar 7 kali sejak 2018 ya. Jadi udah sering banget, dan aku udah bikin tutorialnya banyak juga nih, kalian bisa cek. Cuman di video ini tuh kayak masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum aku jawab, dan kelihatannya masih banyak juga yang bingung. Developernya tuh beli di mana, bleachingnya tuh berapa kotak, kalau rambut aku kayak gini gimana, kok bisa nggak rusak, rambut bisa nggak rapet dan segala macam. Jadi aku akan perjelas di video ini. Aku juga pengen ingetin ke kalian kalau aku tuh di sini bukan pakar rambut ya, sama sekali bukan yang ngerti tentang pigmen dan segala macam. Ini aku bakal share sesuai dengan pengalaman pribadi aku sendiri aja ya. Jadi mohon ditonton dengan bijak guys. So nggak usah berlama-lama lagi. Kalau kalian penasaran, boleh dong aku minta klik like button below dan juga subscribe channel aku. Kalau udah, langsung kita mulai aja videonya. Langsung aja yang pertama, di sini aku udah siapin pertanyaan-pertanyaannya. Kak, beli developernya di mana dan harganya berapa? Itu tuh banyak banget yang nanya. Jadi developer yang aku pakai tuh brandnya dari Vitalitis, dan aku belinya itu di toko salon di Tangerang Kota. Jadi kayak aku belinya itu offline. Tapi karena situasi dan nggak semua toko salon tuh ada, jadi aku udah scroll juga nih di Shopee sama Tokopedia. Kalian tinggal cari aja dengan keyword ini ya, Vitalitis Cream Peroxide. Nanti di situ bakal muncul banyak banget. Kalian tinggal cari yang star seller aja. Dan itu harganya sekitar 15.000 per 100 ml. Video ini tuh aku pakai yang volumenya 20. Jadi sebenarnya developer tuh tingkatan volumenya ada banyak ya, ada yang 20, 30, 40 dan seterusnya. Cuma semakin besar volume developer yang kalian pakai, rambut kalian tuh bakal cepet rusak guys ya. Developer yang volumenya besar tuh maksa buat rambut kita tuh kebuka ya, folikel rambut kita. Jadi dia bisa lebih cepat masuk gitu. Otomatis yang kayak gitu bakal jauh lebih cepat rusak juga guys. Jadi kalau 20 tuh artinya 6%, dan kalau yang volumenya 30 tuh artinya 9%. Ya, di video itu aku juga ada sempet salah sebut juga, aku bilangnya 20% guys. Ya, aku lebih saranin buat kalian beli developer yang volumenya kecil. Yang nge-bleachingnya itu agak sedikit lama, cuman rambut itu tetap sehat ya. Jadi itu adalah salah satu rahasianya juga. Dan ini tuh nyambung ke pertanyaan yang nomor 2 nih guys, masih seputar per developeran ya. Ini ada pertanyaan, Kak, kalau nggak ada tambahan cairan developer lagi bisa nggak ya? Jadi cuma pakai developer yang dari Miranda doang, alias yang ini nih guys. Nah, jadi kan aku pakai produk Miranda ini buat nge-bleaching rambut, dan di dalamnya itu ada peroxide kayak gini juga nih, ada developernya. Tapi menurut aku ini tuh isinya sedikit banget guys, nggak bakal cukup ya. Untuk rambut pendek aja menurut aku nggak cukup kalau cuma pakai 1 biji begini doang ya. Jadi jawabannya perlu atau enggak sebenarnya tergantung sama rambut kalian juga sih guys. Kalau rambut kalian panjang dan tebel ya nggak mungkin cukup kalau cuma pakai developer si Miranda ini doang. Jadi menurut aku kalian bisa beli developer Vitalitis yang tadi. Dan pertanyaan-pertanyaan seputar aku harus pakai berapa kotak kalau rambut aku segini. Kalau yang itu sih jawabannya bener-bener tergantung banget sih guys. Aku nggak bisa kasih estimasi, oh kalau kamu rambut segini harus pakai segini, kalau kamu rambut segini harus pakai segini. Itu aku nggak bisa estimasiin ya, karena balik lagi setiap orang tuh beda-beda. Yang rambutnya itu butuh banyak banget krim ini nih, krim bleachingnya supaya dia bener-bener ke bleach rambutnya. Ada yang cuman kayak cuma pakai sedikit aja udah putih gitu. Jadi untuk pastiinnya ya, kalian harus tes sendiri ke rambut kalian, karena rambut aku sama rambut kalian tuh juga beda guys, nggak bisa disamain gitu. Selanjutnya nih ada pertanyaan, bleaching nggak ada warnanya, kenapa ya? Bantu jawab dong teman-teman. Jadi sebenarnya kegunaan bleaching itu kan untuk menghilangkan pigmen rambut kita ya, pigmen hitam atau warna asli dari rambut kita ini. Otomatis warna bleachingnya itu kalau dari hitam ya ke coklat, coklat ke blonde, ya blonde ke putih gitu. Jadi tahapannya selalu kayak gitu, dan emang nggak mungkin tiba-tiba bakal muncul warna pink guys. Next, abis dicat rambut terus besoknya pakai bleaching bisa nggak kak? Abis dicat rambut terus besoknya pakai bleaching bisa nggak kak? Ini sih sebenarnya kayaknya kebalik deh, harusnya kan bleaching dulu baru kalian cat. Cuman kayaknya di case dia ini dia udah terlanjur ngecat dan warnanya nggak keluar, jadi dia pengen bleaching lagi. Nah sebenarnya itu boleh-boleh aja sih guys kalau besoknya kalian mau langsung ya, kalau rambut kalian kuat juga. Tapi sebaiknya menurut aku diistirahatin dulu rambutnya, karena kan udah masuk kimia tuh. Dan rentan waktu yang menurut aku pas tuh kurang lebih 3 hari. Tapi balik lagi ke kondisi rambut kalian masing-masing. Ya di sini yang nanya, Kak ada saran nggak untuk rambut tebal supaya rata? Ya maksudnya bleachingnya, terutama buat rambut pendek. Kebetulan banget rambut aku juga lagi pendek, dan kalau menurut aku sih malah rambut pendek tuh lebih gampang buat kekontrolnya guys. Bagian rambut yang harus kita bleach kan nggak banyak gitu kan. Dan juga supaya bleachingannya tuh rata, itu aku saranin buat kamu pakai kuas khusus untuk cat rambut kayak gini nih.
Aku belinya di toko salon juga sama mangkoknya sekalian ya. Jadi kayak aku beli paketan gitu loh guys, dapat 3. Ada yang kuasnya besar, kecil, sama yang kayak gini nih, ada sisirnya. Jadi masalah utama kenapa rambut kita belang-belang tuh bisa jadi karena pigmennya juga, tergantung sama rambut kalian. Dan yang kedua bisa juga kalian nggak buka-bukain bagian-bagian dari rambut itu gitu. Jadi kelihatan tuh udah rata guys. Tapi sebenarnya kalau kita buka-buka lagi, masih banyak daerah-daerah yang nggak ke bleaching di tengahnya situ. Krim bleachingnya tuh cuman di luarnya doang gitu guys, nggak nyampe ke dalam. Jadi soalnya penting banget, aku selalu ingetin di video aku buat ngebuka-bukain setiap ruas rambutnya. Dan aku saranin buat pakai tools kayak gini karena ini tuh ngebagi-baginya lebih enak, lebih detail, dan bisa sampai ke bagian kecil-kecil gitu loh guys. Jadi bisa membantu kita untuk meratakan krim bleachingnya. Selanjutnya ini jawabannya juga nyambung nih guys. Bukan pertanyaan sih, ini pernyataan ya. Baunya kayak nonjok hidung, sumpah. Udah pakai masker tetep santer. Iya guys, cream bleaching tuh bener-bener bau banget. Aku gak bohong, kayak bener-bener bau kimianya nusuk banget. Terutama kita kan ngelakuin ini tuh di rambut kita sendiri, bener-bener deket sama daerah wajah dan hidung. Jadi bener-bener kayak sensitif banget gitu hidungnya. Saran dari aku, kalian bisa ngecat sambil pakai masker ya untuk menutupi hidung kalian. Selanjutnya kalian juga bisa tambahin conditioner ke cream bleaching yang lagi kalian bikin guys. Jadi selain menetralisir baunya juga, dia tuh bisa bikin krim kita tuh jadi jauh lebih banyak guys ya. Dengan pakai conditioner ini tuh juga menjawab pertanyaan yang ini nih. Ini tuh bisa bikin rambut kita tuh nggak cepet rusak guys. Jadi nggak cuma kimia doang, tapi at least ada vitamin yang bisa untuk memperkuat rambut kita lagi gitu loh. Jadi nggak cepet rusak rambutnya. Di bleaching katanya gatel ya kulit kepalanya. Yes, itu gatel sih guys ya. Karena waktu aku pakai bleaching Miranda ini terutama, itu ada sensasi gatel, bukan di kulit kepalanya sih guys, tapi lebih di area deket wajah sini nih. Aku nggak tahu kenapa itu tuh kayak kerasa gatel ya. Sempet ngerasa agak sedikit panas juga. Tapi teman aku yang pakai Miranda juga ternyata dia tuh biasa-biasa aja guys. Jadi kayak kondisi yang terjadi di aku dengan di dia itu tuh berbeda. Jadi balik lagi ke kalian masing-masing. Saran dari aku, kalau kalian takut gatel, iritasi, lebih baik kalian tes alergi dulu. Bukan lebih baik, tapi harus guys, harus tes alergi dulu ya. Itu tuh bahaya banget guys kalau misalkan kalian pakai cat rambut dan ternyata kalian udah diemin kurang lebih 15 menit, 20 menit dan kalian alergi. Itu tuh bisa bikin kebotakan, iritasi, merah-merah, gatel-gatel. Pokoknya jangan guys, jangan ya. Jadi sebaiknya kalian lakuin tes alergi sebelum bleaching rambut. Aku juga walaupun aku udah sering bleaching rambut, cat rambut, tapi kalau aku pakai brand lain nih, nggak seperti biasanya, aku pasti tes alergi dulu, pasti guys. Oke. Next pertanyaannya, cucinya pakai air anget kah? Kalau aku sih pakai air biasa sih, fine-fine aja sih guys. Next, 1 kali bleaching hasilnya coklat gitu yang nggak putih. Yap, itu tuh kebanyakan rata-rata ya di rambut tuh bakal jadi coklat dulu guys, nggak langsung bener-bener blonde atau putih langsung gitu, enggak. Jadi butuh tahapan kurang lebih sekitar 2-3 kali bleaching supaya warnanya itu bener-bener kayak putih banget gitu. Tapi balik lagi ke rambut kalian masing-masing. Selanjutnya, rusak nggak beb rambutnya sekarang kayak bercabang gitu? Jawabannya sih enggak ya, enggak sama sekali. Kalau untuk sekarang nih, aku merasa rambut aku ini tuh yang paling sehat selama aku nge-bleaching rambut. Mungkin karena aku udah potong pendek dan apa ya, aku ngerasa ngerawatnya jauh lebih enak aja gitu kalau rambutnya pendek. Saya lihat ini kondisi rambut aku sekarang bener-bener sehat banget, halus, dan gak ada cabangnya sama sekali. Iya. Jadi sebenarnya tergantung sama cara kalian ngerawat juga sih guys. Kalian bisa cek videonya di sini ya, hair care rutin aku. Di situ aku udah mengupas tuntas kenapa rambut aku bisa nggak rusak, padahal udah banyak banget dicat ya. Next, gak usah dicoba pembohongan ini saya sudah bleaching tapi rambutnya tetap saja hitam. Itu aku nge-bleachingnya real time loh guys di depan kamera. Oke ya, jadi aku udah bilang ya, kalau masalah kayak rambut kalian pigmennya terlalu hitam atau susah masuk bleachingannya, itu tuh sebenarnya tergantung sama rambut kalian lagi guys. Jadi ingat, rambut aku tuh beda sama rambut kalian. Kita tidak berbagi rambut di kepala yang sama, kita berbeda guys, oke? Yap, jadi mohon dimengerti kondisi rambut kalian masing-masing. Selanjutnya, habis di bleaching rambutnya dicuci pakai sampo gak kak? Wajib guys, itu wajib banget. Krim bleaching itu kan ngilangin pigmen ya. Jadi kalau misalkan kalian gak cuci bersih, itu tuh bakal bikin rambut kalian tuh makin putih, makin putih, makin putih, makin putih sampai dia tuh rapuh. Itu kan kimia ya, nggak bisa dipakai lama-lama gitu. Apalagi kalian nggak cuci gitu, gak mungkin guys. Bilas pakai sampo sampai bener-bener bersih guys. Jangan sampai tersisa krim bleachingnya sama sekali.
sekali. Oke, so ya itu adalah pertanyaan-pertanyaan ya. Sebenarnya nggak semuanya sih aku jawab, cuman tuh kayak banyak banget ditanya gitu. Jadi semoga membantu kalian yang pengen bleaching rambut sendiri di rumah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat klik like button below. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan seputar bleaching, kalian juga boleh komen langsung di bawah. Jangan lupa subscribe channel aku, plus notification, juga follow sosial media aku, supaya kalian tinggalin video aku selanjutnya. Thank you so much guys for watching. I'll see you in my next video. Bye bye.